Setelah Anissa Pohan dan Dini Aminati, bintang muda Nabila Shakib juga dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan putra dari seorang pejabat tinggi di tanah air. Bintang sinetron berwajah Arab ini sempat dikabarkan memiliki hubungan khusus dengan seorang pria bernama Yuri yang merupakan putra dari Menteri Sekretaris Negara Yusril Issa Mahendra. Saat kabar tersebut beredar, ia memang membantahnya. Namun bantahan itu tidak lagi berarti saat kabar-kabari secara tidak sengaja memergoki Nabila Shakib yang baru saja keluar dari 104 tahun Bung Karno. Dan di era reformasi, buku ini justru menjadi semacam komoditi. Di pasaran itu yang ditawarkannya bisa sampai 100 juta. Maka Yayasan Bung Karno menerbitkan kembali buku ini. Untuk kedua kalinya, musisi Enteng Tanamal kembali menjalani perawatan di rumah sakit akibat kondisi kesehatannya yang memburuk. Sejak 2 hari yang lalu, ia terbaring lemah di ruang mawar Rumah Sakit PGI Cikini. Hingga saat ini belum jelas penyakit apa yang dideritanya, hingga ayah kandung Joan Tanamal ini terpaksa menjalani rawat inap. Dokter yang merawat musisi kawakan itu pun belum bersedia untuk menjelaskan kondisi terakhir Enteng Tanamal. Saat kami menjenguknya di ruang perawatan, tidak tampak satu keluarga pun yang bisa dimintai keterangan. Namun dari keterangan Ketua Papri Dharma Oratmangun yang kami temui beberapa saat setelah mengunjungi rekannya itu, kondisi kesehatan Enteng saat ini sudah mulai membaik. Jadi Pak Enteng lagi dalam proses perawatan karena memang kondisi kesehatannya memang agak terganggu, tapi sudah penanganan yang bagus dari dokter-dokter sini, lantas Bung Enteng sehat, terus sempat ngobrol, kita ngobrol banyak juga. Sempat beredar kabar kondisi kesehatan Enteng Tanamal memburuk akibat serangan jantung. Mengenai hal itu, Dharma Oratmangun menolak untuk berkomentar. Saya nggak tahu persis ya, karena kan nanti tim medis yang, tapi menurut aku sih Bung Enteng kecapean gitu, mikirin soal hak cipta, soal pembajakan gitu. Jadi tadi aku bilang, Bung, saya pikirin itu deh, masih ada kita generasi baru yang nerusin Bung punya perjuangan dari dulu gitu. Untuk rekannya itu, Dharma Oratmangun berharap kondisi Enteng Tanamal segera pulih seperti sedia kala. Tentunya atas nama teman-teman seniman musik Indonesia, kami mengucapkan pertama sekali buat Bung Enteng, jangan terlalu sakit hati terhadap pelanggaran hak cipta, dan yang berikutnya tentunya harapan kita semua Bung Enteng cepat sembuh. Untuk kesekian kalinya, 2 diva musik pop ini beradu suara dalam satu panggung. Peristiwa besar itu terjadi pada acara ulang tahun sebuah stasiun TV swasta Selasa malam lalu. Meski tidak memiliki banyak waktu untuk berlatih, Siti Nurhaliza dan Krisdayanti mampu bersanding dengan apik dan menghibur penonton yang datang. Keduanya pun tampak dekat dan akrab meski seringkali terpisah oleh jarak dan waktu. Namun sebagai sesama penyanyi yang juga berteman akrab, Krisdayanti mengaku cukup mengenal karakter vokal diva dari negeri jiran itu, sehingga kebersamaan mereka di atas panggung pun tidak menimbulkan persoalan, meski tanpa latihan yang cukup. Latihannya siang tadi aja latihannya. Karena kita udah tahu sering masing-masing, nggak pernah kesulitan karena ya yang saya tahu Siti itu range vokalnya lebar dan tinggi dan beliau ini perfect tone. Seperti Krisdayanti, Siti pun mengaku cukup mengenal warna suara sang idola. Ia bahkan seringkali membawakan lagu-lagu Krisdayanti saat tampil di atas panggung di kampung halamannya. Sulit nggak? Yalah. Album Cahaya justru kayaknya banyak kan Siti yang promosi di Malaysia karena Siti suka nyanyiin lagu album Cahaya. Kabar bahagia datang dari artis spesialis pemeran laga Monica Umardi. Saat ini ia telah mengandung anak keduanya dan telah memasuki usia 3,5 bulan.
Keinginan Monica Oemardi untuk segera memperoleh buah hati dari pernikahannya yang ketiga dengan Arya Wijaya pada bulan Oktober tahun 2004 lalu akhirnya terwujud sudah. Meski sempat mengalami keguguran di bulan-bulan awal pernikahannya, Monica Oemardi kembali mendapat kepercayaan untuk memelihara calon bayi yang kini bersarang di rahimnya sejak 3,5 bulan yang lalu. Surprise-nya surprise kaget karena kerjaan banyak aja kali ya. Senang iya, tapi lebih banyak kagetnya aja karena waduh baru tanda tangan kontrak 2 judul, kejar tayang pula, pakai hamil pula gitu kan. Beruntunglah Monica, sang calon bayi begitu tenang di perutnya, hingga ia tidak banyak mengalami gangguan dalam menjalani pekerjaannya. Tapi tetap saja ia masih menyimpan kekhawatiran karena 2 kali keguguran yang pernah dialaminya dulu. Trauma keguguran itu ada ya, jadi apalagi di sini kan aku adegannya berat. Memang kita nggak berantem, cuman kan teriak terus, marah-marah terus dengan nada-nada yang keras yang otomatis neken perut juga. Sempat 2 kali flek, sempat 2 kali disuntik, tapi ya udah akhirnya suamiku bilang kita pasrahin aja, kalau memang dikasih ya jatah kita, kalau enggak ya enggak. Untuk menjaga kandungannya yang masih berusia muda, paling-paling ia mengimbangi kesibukannya dengan beristirahat cukup. Bawa kasur lipat kalau lokasinya kayak begini. Jadi kalau ini kayak gini kan tadi siang udah syuting terus nunggu malam. Walaupun rumah deket, yang ada kalau udah nyampe rumah malas lagi perginya. Jadi mendingan di sini aja tidur-tiduran di kasur lipat. Selama aku hamil kan aku syuting sering pulang malam, kadang pulang jam 2 pagi dan aku termasuk orang yang kalau nggak mandi dulu nggak bakalan bisa tidur. Jadi meskipun dia paginya mesti ngantor, dia pasti akan minta aku SMS kalau aku udah on the way pulang. Jadi dia masukin air panas dulu, aku sampai rumah tuh air panas udah siap, susu udah siap, aku tinggal mandi, minum air panas, tidur. Meski tidak merasakan ngidam, sejak bulan pertama kehamilannya, Monica Oemardi terjangkit kebiasaan aneh. Mungkin yang sedikit aneh kemarin tiba-tiba aku beli asam keranji buat nyemil gitu. Kalau orang kan buat masak ya buat apa, ini buat nyemil, itu mungkin yang agak aneh. Tapi karena semua orang tahu aku seneng asam juga, buat orang juga nggak aneh juga sih. Bagi Monica Oemardi, ini bukanlah pengalaman pertamanya berbadan 2. Namun justru di kehamilan keduanya itulah ia merasakan stres jika membayangkan kelahiran nanti. Buat aku sendiri hamil ini kayak hamil yang pertama lagi karena udah terlalu lama kan, udah 9 tahun lebih. Kalau dulu aku masih umur 20 tahunan, 21 gitu, nggak ngeri gitu, nggak bayangin ngelahirin, ya udah emang gue hamil gue mesti ngelahirin. Kalau sekarang tuh udah lebih banyak, ini sesar apa enggak ya? Kalau misalnya normal, sakit enggak ya? Dulu rasanya kayak apa ya? Lupa kan udah. Saya mempunyai sebuah kabar menarik yang baru saja diliput oleh tim redaksi Kabar Kabari. Setelah Anissa Pohan dan Dini Aminati, bintang muda Nabila Shakib juga dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan putra dari seorang pejabat tinggi di tanah air. Bintang sinetron berwajah Arab ini sempat dikabarkan memiliki hubungan khusus dengan seorang pria bernama Yuri yang merupakan putra dari Menteri Sekretaris Negara Yusril Iza Mahendra. Saat kabar tersebut beredar, ia memang membantahnya. Namun bantahan itu tidak lagi berarti saat Kabar Kabari secara tidak sengaja memergoki Nabila Shakib yang baru saja keluar dari gedung bioskop bersama Yuri. Sayang keduanya tidak bersedia diwawancarai. Yuri bahkan langsung meninggalkan Nabila yang masih terpaku menghadapi incaran kamera yang begitu tiba-tiba. Karena tak kuasa menghindar, akhirnya Nabila pun buka suara. Namun hanya satu jawaban yang keluar dari mulutnya, bahwa hubungannya dengan Yuri sebatas sahabat belaka. Enggak, aku temenan aja, kita biasa aja. Yuri, temenan aja, biasa aja, nggak ada apa-apa. Kenapa? Udah berapa lama ya? Temenannya sih udah lama. Kita temenan biasa aja. Karena teman main, memang kita teman main. Namun, ia tidak membantah kalau kedekatannya dengan Yuri telah menjalar sampai ke pihak keluarga. Seperti Yuri, ia pun cukup mengenal keluarga sang menteri serta putra-putrinya. Memang udah kenal ya, karena aku juga main sama adiknya Yuri juga. Aku main sama teman-temannya Yuri, ya kita temen yang sering ngumpul. Meski masih sebatas teman, di mata Nabila, Yuri adalah sosok yang menyenangkan. Jadi bukan tidak mungkin kalau suatu saat nanti, hubungan pertemanan itu berubah arah menjadi percintaan. Gak ada something special sih, cuman orangnya seru-seru, cuman Yuri orangnya memang seru, jadi ya enak aja buat ngobrol sama Yuri. Kejadiannya belum, nanti kalau misalkan udah jadian dikabar-kabarin ya. Tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda.
Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.